Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, kembali lagi bersama aku Hawala Wulandari dengan NPM 12102525 dari kelas 2M Manajemen. Oke teman-teman semua, kali ini aku akan membahas materi tentang PM11, yaitu Human Capital atau modal manusia. Sasaran dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, maupun halayak penonton dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sharing ilmu mengenai apa itu Human Capital atau modal manusia. Untuk itu langsung saja yuk kita simak materinya. Human Capital atau modal manusia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas kali ini. Poin pertama, arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Sehulge yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Poin kedua, peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik. Terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud. Terdiri dari modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima, bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Poin ketiga, transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi tersebut muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama, strategic partner, yang kedua, administrative expert, yang ketiga, employee champion, dan yang keempat, change agent. Poin keempat, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat
tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Poin kelima, perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengolahan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran pengetahuan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Yang terakhir, poin keenam, mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, leverage skill, dan proprietary skill. Nah, mungkin itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai TM11, yaitu human capital atau modal manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye! Bring it down.